Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novia Kiptiani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 1 NDH nomor 24. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan Smart Governance atau Smart ASN di instansi tempat saya bekerja, yaitu di UPTD Puskesmas Jatinegara. Adapun profil dari UPTD Puskesmas Jatinegara yaitu satu moto. Untuk motonya yaitu Anda sehat, kami sugema. Sedangkan visi dari UPTD Puskesmas Jatinegara yaitu mewujudkan masyarakat Jatinegara yang mandiri, hidup sehat tahun 2022. Dan untuk misinya yaitu 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 2. Mewujudkan peran serta masyarakat yang mandiri dalam membangun kesehatan. 3. Meningkatkan manajemen puskesmas dan sumber daya manusia yang profesional. 4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di lingkungan Kecamatan Jatinegara. Berikut ini adalah struktur organisasi UPTD Puskesmas Jatinegara yang dikepalai oleh Haji Dian Hairuman, Eskep Nurse. Adapun jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Jatinegara yaitu 1. Pelayanan kesehatan dasar. Di antaranya, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA meliputi pelayanan kesehatan antenatal, ibu bersalin, ibu nipas, maternal, komplikasi neonatal, kesehatan bayi, kesehatan usia anak sekolah. Kemudian ada pelayanan imunisasi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kedua, perbaikan gizi masyarakat. Di antaranya, balita gizi buruk mendapat perawatan, kemudian pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian kapsul vitamin A bagi balita, pemberian ASI eksklusif. Kemudian ketiga, pelayanan kesehatan usia lanjut, keempat, pelayanan kesehatan khusus atau kesehatan jiwa, dan kelima, penyelidikan epidemiologi. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 23 tahun 2001, definisi nutrisionis terampil adalah jabatan fungsional nutrisionis, keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip, konsep, dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Kemudian untuk tugas pokok nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat, dan rumah sakit. Sedangkan untuk fungsi nutrisionis adalah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, menganalisis, dan mengevaluasi program pembinaan gizi masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh nutrisionis di UPTD Puskesmas Jatinegara yaitu dibagi menjadi 2 kegiatan. 1. Kegiatan dalam gedung. Di antaranya melaksanakan perencanaan program, melaksanakan pencatatan dan pelaporan, melaksanakan penyuluhan kelompok dan pengunjung puskesmas, melaksanakan konseling gizi, melaksanakan deteksi dini dan stimulasi gangguan tumbuh kembang balita. Adapun layanan yang harus dicapai oleh nutrisionis selama kegiatan dalam gedung yaitu terdapatnya RUK program, terdapat laporan setiap bulannya, meningkatnya pengetahuan pengunjung puskesmas mengenai gizi, terdeteksinya bayi atau balita yang memiliki gangguan tumbuh kembang. Kedua, kegiatan luar gedung, di antaranya edukasi dan konseling gizi, contohnya kelas ibu hamil atau kelas ibu balita yang biasa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Untuk capaian kegiatannya yaitu diharapkan masyarakat, khususnya ibu hamil dan ibu balita, dapat lebih memahami tentang gizi yang seimbang. Kemudian, pemantauan status gizi balita yang biasa dilaksanakan di posyandu pada setiap bulan, di mana kegiatan ini yaitu meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar lengan atas balita dan ibu hamil. Untuk capaian kegiatannya yaitu harus mencapai 90% dari sasaran balita yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pelacakan balita gizi buruk dengan capaian kinerja yaitu 90% dari sasaran balita gizi buruk yang ada di wilayah UPTD Puskesmas Jatinegara dan pemberian MPASI atau PMT usia 6-23 bulan untuk setiap bulannya dengan capaian kinerja yaitu 80% dari sasaran baduta yang ada dengan kategori bayi balita kurus dan sangat kurus. Kemudian selanjutnya
pelacakan dan pemantauan ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK. Kegiatan ini berupa pemeriksaan dan pemantauan lila ibu hamil dengan pemberian PMT setiap bulannya untuk mencapai status gizi yang optimal. Untuk capaian kinerja yaitu 90% dari jumlah ibu hamil KEK yang ada. Dan yang terakhir adalah pemberian suplementasi gizi meliputi pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dengan capaian 58% dari jumlah sasaran, kemudian pemberian vitamin A untuk balita 12-59 bulan dengan capaian 88% dari sasaran yang ada, dan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dengan capaian 80% dari jumlah sasaran yang ada. Dalam mewujudkan smart governance, pemerintah berupaya untuk mewujudkan smart ASN dan manajemen ASN. Adapun nilai-nilai smart ASN yang harus dimiliki yaitu 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Wawasan global, 5. IT dan bahasa asing, 6. Hospitality, 7. Networking, dan 8. Entrepreneurship. Upaya mewujudkan smart ASN yaitu 1. Integritas, selalu konsisten berperilaku sesuai nilai kode etik dalam bekerja dan nilai moral pribadi. Kedua, nasionalisme, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya tidak mendiskriminasi dan membeda-bedakan sasaran berdasarkan latar belakangnya. Ketiga, profesionalisme, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi dan mempunyai tujuan atau goals yang harus dicapai untuk mengetahui kemampuan diri apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan atau belum. 4. Wawasan global, selalu siap dan proaktif dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi seiring berkembangnya zaman. Kelima, yaitu IT dan bahasa asing, dengan melakukan pengisian laporan gizi berbasis internet, yaitu contohnya menggunakan aplikasi EPPGBM. Keenam, hospitality, yaitu selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam melakukan pelayanan. Ketujuh, networking, dengan meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir yaitu entrepreneurship, dengan memiliki jiwa kewirausahaan ditandai dengan keberanian, kreativitas, inovatif, mampu membaca peluang dan bertanggung jawab. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.